Teman-teman semuanya, PD Official 1, 2, dan 3 kali ini akan membahas tentang pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023 karena memang banyak daripada teman-teman ini yang bingung masalah pendaftaran UTBK sendiri. Jadi teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya yang lulus di tahun 2022, tahun 2023, dan nantinya yang lulus tahun 2024 ini bisa mengikuti UTBK dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan saya sampaikan. Namun sebelum saya membahas ketentuan tersebut, teman-teman harus tahu kalau mau mendaftar di akun SNPMB ini silahkan dipastikan NISN teman-teman ini aktif sehingga ketika membuat akun itu bisa sampai dengan mengunduh kartu peserta UTBK SNBT. Ya, oke teman-teman, di sini saya tunjukkan prosedur pembuatan akun atau pendaftaran di UTBK SNBT. Yang pertama, teman-teman login ke SNPMB di lamannya portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Setelah itu teman-teman mengisi biodata, terus memilih pusat UTBK, memilih program studi dan mengunggah portofolio, melakukan pembayaran dan mengunduh kartu peserta UTBK SNBT. Nah, ini prosedur pembuatannya. Lalu apa sih yang menjadi persyaratan bagi teman-teman yang akan ikut UTBK SNBT? Ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang perlu teman-teman sikapi dengan baik ya, karena memang untuk UTBK SNBT ini beda dengan tahun 2021, 2020, atau bahkan 2019. Nah, yang pertama teman-teman, ketentuan umumnya yaitu peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Yang kedua, hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengisi SNBT dan penerimaan PTN di tahun 2024. Yang ketiga, SNBT dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Maksudnya ialah UTBK SNBT ini kan ada pilihan program studi yang nantinya itu mempersyaratkan portofolio yang teman-teman unggah. Memang ada beberapa program studi itu yang mempersyaratkan teman-teman itu mengunggah portofolio. Gitu. Itu maksudnya seperti itu, berarti ada nilai tambahnya selain tes. Yang keempat, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi tahun 2022 tidak dapat mengikuti UTBK SNBT 2024. Artinya, apabila teman-teman saat ini sudah kuliah ya, semi gap years, sudah kuliah dan lulus jalur SNMPTN, lulus jalur SNBP 2023 atau nanti lulus di SNBP 2024, maka tidak bisa mengikuti UTBK. Jadi perlu teman-teman sikapi hal ini, karena banyak anak yang salah atau gagal fokus, misalnya di tahun 2023-2022 itu sudah diterima jalur SNBP dan sudah diterima di jalur SNMPTN. Mau ikut di tahun 2024 untuk UTBK SNBT dengan maksud kemarin ketika kuliah itu prodi yang dipilih dan lulus itu tidak sesuai dengan keinginan dan di tahun 2024 pengen ganti dan mengikuti SNBT, itu tidak bisa ya, tidak bisa. Ini sesuai dengan maklumat nomor 4. Terus yang kelima, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini ditegaskan lagi, yang lulus jalur SNBP nantinya tidak bisa ikut UTBK untuk tahun 2024. Tahun 2023-2022 juga sama. Yang keenam, peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Diulangi lagi di poin ke-6. Ya.
Jadi seperti ini teman-teman gambarannya. Harapannya dari informasi ini teman-teman bisa paham ya. Yang lulus SNMPTN, SNBP 2023, atau nanti 2024 lulus, itu tidak bisa ikut UTBK atau SNBT 2024. Ya, dengan ketentuan apapun tidak bisa mengikuti hal tersebut. Nah, sesuai apa yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwasannya hasil UTBK SNBT itu ada tambahannya bagi teman-teman yang mengambil program studi yang mengharuskan ada portofolio seperti olahraga, seni karawitan, seni musik, seni tastik, fotografi ataupun teater dan lain sebagainya. Nah, untuk pilihan program studi bisa teman-teman cek di gambar ya. Dan untuk materi UTBK-nya ada tes potensi skolastik atau TPS, ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada penalaran matematika, dan di sini sudah ada indikatornya ya teman-teman. Untuk TPS itu bagaimana, literasi bahasa dan bahasa Inggris itu seperti apa, dan penalaran matematika itu seperti apa. Seperti ini penjelasan dari saya tentang ketentuan siswa yang bisa mengikuti SNBT. Nah, terlebih di sini disampaikan ya teman-teman semuanya, untuk yang mau mengikuti SNBT ini selain bukan lulusan SNBP, SNMPTN, teman-teman yang lulus dari paket C, ini ada ketentuan umur maksimalnya 25 tahun per 1 Juli 2024. Ini juga harus dipahami seperti ini. Nah, ini saya coba geser ya teman-teman ke yang selanjutnya, ini terkait NISN. NISN online. Untuk cek NISN online. Nah, teman-teman semuanya, cek NISN online ini digunakan bagi teman-teman yang mau mengecek apakah NISN di tingkat SMA, SMK, MA sederajat itu ketika dicek temu apa tidak. Ya, ketemu atau tidak ketemu datanya. Kalau tidak ketemu ataupun tidak sesuai, maka silakan melakukan verifikasi lulusan. Tapi kalau sudah sesuai, tidak perlu verifikasi lulusan, atau bahkan teman-teman itu bingung, sudah verifikasi kok tidak disetujui bahkan ditolak. Ya karena memang datanya sudah sesuai, tidak ada yang perlu diganti. Jadi verifikasi lulusan ini dilakukan ketika data teman-teman ini tidak sesuai. Kalau sesuai tidak perlu dilakukan verifikasi lulusan. Ini sebentar ya teman-teman loading ya. Karena saya mau menunjukkan bagaimana verifikasi lulusan. Sehingga harapannya teman-teman bisa tahu ketika mengisi verva lulusan itu seperti apa. Ya, ini sambil menunggu signal ya, loading. Jadi saya berikan gambaran saja, nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Bahwasanya verifikasi lulusan, saya ulangi lagi, ini untuk lulusan SMA, MAK, Ulia, MA. Ya, lulusan sekolah menengah atas sederajat. Yang ketika dicek NISN-nya tidak ketemu, atau bahkan ketemu tapi tidak sesuai datanya. Itu silahkan lakukan verifikasi lulusan dan lakukan pengajuan. Nah, ketika melakukan pengajuan ini ada banyak kendala. Teman-teman, itu kendalanya nama sekolah kok tidak muncul, Pak. Ya, silahkan divariasikan untuk nama sekolah. Ya, untuk nama sekolah silahkan divariasikan. Maksudnya apa? Semisal di ijazah itu tertulis sekolah menengah atas negeri, SMA negeri 1 Gondang Legi. Teman-teman mau menuliskan hal yang sama, nggak ketemu, ya ganti saja SMAN 1 Gondang Legi, nanti pasti akan ketemu. Dan ketika mengetikkan nama sekolah itu jangan buru-buru ya, satu-satu per karakter. Atau yang paling aman ya teman-teman silahkan masukkan NPSN-nya langsung, di mana nomor pokok sekolah nasional itu bisa teman-teman cek di ijazah juga sudah ada. Ya, dan pengajuan seperti di video saya sebelumnya itu saya sampaikan
Pengajuan jangan di luar jam kerja. Jam kerjanya kapan, Pak? Ya pukul 8 sampai pukul 4 sore. Yang paling aman ya teman-teman silahkan lakukan pengajuan di pagi hari. Ya, jam kerja yang masih pagi itu. Dan jangan lakukan pengajuan di luar jam atau bahkan di luar hari kerja. Itu memungkinkan pengajuan verifikasi NISN lulusan teman-teman ini lama di-approve. Ya, entah itu nanti ditolak atau disetujui, itu lama keputusannya. Ya, kalau mengingat jadwal teman-teman, ini pendaftaran akun SNBP kan sampai dengan 15 Februari 2024. Jadi harapannya ketika nanti teman-teman membuat akun tidak menjadi sebuah kendala karena datanya keliru atau tidak sesuai. Sehingga ya dari sekarang silakan diajukan perubahan atau verifikasi lulusan apabila data teman-teman ini masih belum sesuai. Kalau memang sudah sesuai ya silakan langsung buat akun yang mau mengikuti SNBP ataupun mau mengikuti UTBK. Ya, silahkan saja. Karena kalau mau mengikuti UTBK itu juga harus membuat akun SNPMB. Begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah punya akun SNPMB nanti baru mendaftar UTBK-nya di tanggal 21 Maret sampai 5 April 2024. Ya, ini baru loading ya teman-teman ya. Karena signalnya lumayan ya. Jadi pastikan beberapa yang saya sampaikan tadi dilakukan. Ya, kembali lagi ke awal tadi. Kalau teman-teman masuk kategori yang saya sampaikan tadi, lulus SNPMB, SNBP maksud saya, lulus SNMPTN 2022, SNPMB 2023 ataupun 2024 tidak bisa ikut UTBK ataupun SNBT 2024 dengan alasan apapun. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah kuliah, jalurnya SNMPTN atau SNBP 2023, ya wis, lakukan kuliahnya dengan semangat saja, ya. Boleh pindah jurusan tapi tidak di PTN. Ya, karena kalau teman-teman memilih PTN yang baru, program studi yang baru, melalui seleksi UTBK, tidak bisa dengan alasan apapun, karena memang ketentuannya demikian. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Bagi gap years atau semi gap years, ini tolong dicermati. Nah, ini sudah loading ya teman-teman ya. Sudah loading. Lumayan lama ini loading untuk Virva lulusan. Sebenarnya di video sebelumnya pun saya sudah menjelaskan hal ini. Intinya kalau mau Virva lulusan, ajukan jam kerja, hari kerja, dan pastikan data-data yang dimasukkan ini sesuai data asli yang teman-teman miliki, baik dari ijazah, KK, ataupun identitas lain. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, informasi yang bisa saya sampaikan terkait ketentuan UTBK SNBT bagi gap years atau semi gap years, atau nanti teman-teman yang lulus dari SNBP 2024. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share PD Official 1, 2, dan 3. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.